Nah, itu untuk mengisi kolom. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengisi ini ya. Jadi kalau di kolom laba rugi ini, misalnya kan ini jumlah kreditnya itu lebih besar ya daripada jumlah di debit. Nah, kalian lihat di sini jumlah kredit itu merupakan atau asalnya berasal dari apa ini? Pendapatan ya. Nah, ini pendapatan. Kemudian berarti debitnya itu berasal dari beban ya. Jadi kalau pendapatannya lebih besar dari beban, itu artinya perusahaannya itu laba ya. Diingat-ingat. Jadi kalau jumlah kreditnya itu lebih besar, berarti perusahaannya itu laba karena pendapatannya ya ini. Karena pendapatannya itu lebih besar ya daripada biaya atau beban yang telah dikeluarkan. Nah, berarti nanti di sini ya di lurusnya ini. Nah, di lurusnya yang selisih debit kreditnya tadi ya, itu di bawah jumlah kalian kasih keterangan laba bersih ya. Laba bersih. Disebut dengan laba bersih karena pendapatannya itu sudah dikurangi dengan beban. Jadi, dari kolom laba rugi ini kita mengetahui bahwa perusahaannya ya ini, perusahaannya itu mendapatkan laba ini 1.550.000 gitu ya. Jadi di kolom laba rugi ini kita bisa mengetahui perusahaan itu laba atau rugi. Ya. Selanjutnya kita isi kolom neraca ya. Jadi kalau di kolom laba rugi tadi yang kita masukkan adalah akun nominal ya. Nah, selanjutnya kalau di kolom neraca itu yang kita masukkan itu adalah akun real ya. Akun real itu terdiri dari harta, utang, sama modal ya. Golongan harta, ayo kita cek dulu. Golongan harta berarti kan biasanya diawali dengan 1 ya. Nomor akunnya. Ya, ini berarti kas, piutang, sewa, perlengkapan, peralatan. Kemudian di bawah ini ada akumulasi penyusutan itu. Kemudian nanti ada utang, ini juga kita masukkan ke neraca. Modal, kemudian priv, ini ya. Langsung saja ya. Nah, yang pertama kita masukkan angka dari neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama adalah kas. Nah, kas ini kan termasuk golongan harta ya. Nah, kas. Kemudian ini piutang. Pokoknya yang kalian masukkan harta dulu. Sewa. Terus apa? Perlengkapan kantor. Kemudian ini saja perlengkapan kantor ya, jadi perlengkapan salon. Kemudian peralatan salon. Nah, kemudian ini ada utang, terus ada modal, terus priv, ini priv juga. Terus di bawah tadi ada akumulasi penyusutan peralatan salon ya. Ini yang ini ya. Jadi kita masukkan juga. Nah, ya kayak gini ya. Jadi yang kita masukkan di kolom neraca itu akun-akun selain pendapatan dan beban atau akun real ya, yang terdiri dari harta, utang sama modal. Nah, kalau sudah kita jumlah. Kita jumlah debit, yang debit semua kita jumlah. Nah, kemudian yang kredit juga kita jumlah ya. Nah, lihatlah di sini antara jumlah di debit sama di kredit. Ini kan tidak sama ya, lebih besar yang di debit. Nah, kan di akuntansi harus seimbang ya antara debit sama kredit. Jadi kita kurangi kayak tadi ya, kita cari selisihnya kemudian letakkan di jumlah yang paling kecil. Nah,
Nah, berarti yang kredit kan yang paling kecil, berarti jumlah yang didapat ini kita kurangi dengan jumlah yang dikredit. Nah, kalau sudah, kita jumlah ini. Kita jumlahkan jumlah kredit dengan selisihnya tadi. Nah, yang ini turun ya. Sudah. Jadi nanti selisihnya itu lihat ini. Antara dua ini, selisih antara kolom laba rugi ya dengan kolom neraca ya. Ini sama ya, 1.550.000. Nah, itu tadi ya cara untuk atau langkah-langkah untuk membuat neraca lajur ya. Nah, anak-anak, demikian tadi ya langkah-langkah untuk membuat neraca lajur. Nah, selanjutnya ya, ini untuk memudahkan kita mengetahui mana jumlahnya dan lain sebagainya ya. Jadi di setiap bawah jumlah ini, nah ini kan masing-masing kolom ada jumlahnya ya. Itu kita beri 2 garis ya. Jadi kayak gini caranya. Nah, tadi kan di neraca saldo ini jumlahnya ya. Ini kita kasih 2 garis untuk menutup. Kemudian di kolom penyesuaian juga ada ini ya. Ini jumlahnya kan tadi. Nah, ini neraca saldo penutupan. Kemudian di kolom laba rugi dan neraca, ini yang kita kasih 2 garis itu di bawahnya, di bawah sendiri ya. Jadi kayak gini. Kalau kita zoom, nah kayak gini ya. Kayak gini, 2 garis kayak gini ya. Di setiap bawah jumlah. Kemudian di atas jumlahnya itu kita kasih garis yang agak tebal ya. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini tadi, pokoknya di atas jumlah tadi ya. Kemudian di sini juga. Terus di bawah selisih antara kolom neraca dan kolom laba rugi juga kita beri garis yang agak besar atau agak tebal ya, maksud saya kayak gitu. Nah, sudah. Nah, jadi pemberian garis itu nanti mempermudah kita untuk membaca, oh ini jumlah dari neraca saldo, jumlah dari penyesuaian, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itu tadi ya, cara membuat neraca lajur, dan ini adalah hasil pembahasan kita mengenai langkah-langkah untuk membuat neraca lajur. Nah, selain itu kalian juga bisa lihat di buku paket kalian ya. Di buku pegangan kalian di halaman 235 di situ juga ada materi mengenai neraca lajur. Nanti kalian bisa baca juga dari buku paket. Nah, anak-anak, demikian tadi ya pembahasan kita mengenai neraca lajur. Jika ada pertanyaan bisa lewat WA ya. Sekian dan terima kasih.